Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Purworejo Surakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Purworejo Surakarta, dan yang kami hormati Ibu Sriyanto selaku mentor, dan yang kami hormati Ibu Trimujiati SPD selaku peserta MOC Angkatan 2 pada siang hari ini. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah pada siang hari ini akan segera dimulai. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Purworejo, acara yang ketiga adalah paparan dari peserta, acara yang keempat adalah tanya jawab, acara yang kelima tanggapan dari mentor, acara yang keenam adalah penutup. Baik Bapak Ibu, kita memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita awali kegiatan pada pagi hari, pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Meja acara kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Purworejo kepada Ibu Juliati SPD SD MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut ke pertama yang keberapa ini yang untuk MOC, kepada Ibu Tri Mujianti, selamat untuk mengikuti seminar orientasi dari MOC ini. Semoga berjalan dengan lancar, mendapatkan hasil yang terbaik seperti yang diharapkan. Terima kasih sekali rekan-rekan guru yang sudah membantu persiapan, pelaksanaan, dan nanti evaluasinya berjalan dengan lancar. Harapan kami Bapak Ibu Guru SDN Purworejo menjadi guru yang profesional semuanya, dengan orientasi pembekalan nilai-nilai etika pada instansi pemerintah dan P3K, khususnya untuk Kota Surakarta, berjalan dengan baik, lancar, dan semoga mendapatkan berkah dan ridhonya bagi Ibu Tri Mujianti khususnya, dan juga bagi keluarga besar SDN Purworejo Banjarsari Surakarta. Demikian sambutan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Juju yang sudah memberikan sambutan pada siang hari ini. Acara selanjutnya adalah paparan laporan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah oleh Ibu Tri Mujianti SPD. Kepada Ibu Tri Mujianti SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Purworejo Ibu Juliati SPD SDMPD, kepada yang terhormat Ibu Sriyanto SPD selaku mentor saya, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Purworejo, pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua. Kita
kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi di kelas 2 ini dalam acara yaitu laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebelum acara paparan pada siang hari ini saya mulai, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Trimujianti SPDSD NIPPPK 1972 1121 2001. Tempat tanggal lahir saya Sukoharjo 21 November 1972. Jabatan sebagai guru kelas unit kerja SD Negeri Purworejo. Dalam paparan ini saya dan mentor saya sudah berkonsultasi dan mengambil judul yaitu meningkatkan keterampilan membaca pada pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan alat peraga kartu huruf kelas 1 SD Negeri Purworejo Surakarta tahun ajaran 2024 dan sampai 2025. Lanjut, pendahuluan. Latar belakang kegiatan orientasi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta merupakan kegiatan pengenalan organisasi dengan memberikan informasi yang berhubungan dengan lingkungan kerja dan sistem kepegawaian dalam suatu organisasi yang nantinya akan merujuk pada visi misi Wali Kota Surakarta, ASN berakhlak, pengenalan struktur organisasi dan tata kerja manajemen ASN, korupsi dan pengenalan lingkungan kerja. Lanjut, maksud membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi serta pengenalan tugas dan fungsi ASN. Tujuannya mendukung visi misi dan program pemerintah daerah, mempelajari kekurangan yang terdapat dalam lingkungan sekolah serta optimalisasi media pembelajaran inovatif pada kegiatan pembelajaran. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi PPPK mulai 3 September sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024. Tempat pelaksanaannya yaitu di SD Negeri Purworejo, Surakarta. Adapun jadwal dari kegiatan orientasi bisa dilihat Bapak Ibu, mulai dari pembukaan, MOOC, evaluasi akademik, remedial, orientasi tempat kerja, seminar hasil laporan, evaluasi pelatihan, serta yang terakhir adalah penutup. Untuk visi dan misi pemerintah Kota Surakarta, visinya yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Ini bisa dilihat dari satu, budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban. Makna budaya dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan memiliki dimensi nilai dasar dan dimensi instrumental. Lalu yang kedua, tangguh, konsep resiliensi atau daya tahan kota dan masyarakat. Yang ketiga, gesit, perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, dan perbaikan sistem pengawas. Yang keempat, kreatif, peranan kota memberikan kebebasan masyarakat untuk berekspresi. Ada ruang yang mengakomodasi individu kreatif untuk melakukan segala sesuatu dengan kearifan lokal.
serta sejahtera, yaitu upaya memperluas dan memperdalam landasan waras, wasis, warek, mapan, papan yang lebih dikenal dengan 3WMP. Lanjut, visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Misinya: 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Lalu yang 5, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Lalu yang 6, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Lalu yang 7, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Nah, ini struktur organisasi di beberapa kota Surakarta. Kota Surakarta dipimpin oleh wali kota dan wali kota yang membaik beberapa staf untuk mendukung pelaksanaan program-program wali kota di Surakarta ini. Lanjut, manajemen kepegawaian PPPK, yaitu 1. Menetapkan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penilaian kinerja, 4. Penggajian dan tunjangan, 5. Pengembangan kompetensi, 6. Pemberian penghargaan, 7. Disiplin, 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja, yang ke-9. Perlindungan. Selanjutnya, visi misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Visinya yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Lalu misinya: 1. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. 2. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Lalu yang 3, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Untuk selanjutnya, tujuan dan fungsi. Tujuan yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Lalu fungsinya: perumusan kebijakan terkait manajemen pendidikan, kurikulum pendidikan dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra. Berikutnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait manajemen pendidikan, kurikulum pendidikan dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra. Lalu pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait manajemen pendidikan, kurikulum pendidikan dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan. Berikutnya, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait manajemen pendidikan, kurikulum pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra. Selanjutnya, pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum, organisasi dan kepegawaian. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk selanjutnya, ini bisa dilihat struktur organisasi di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Di situ ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang membawahi staf dan subbidang-subbidang di Dinas Pendidikan Surakarta. Untuk selanjutnya, visi misi SD Negeri Purworejo Surakarta. Visinya yaitu
Terbentuknya peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang bertakwa, cerdas, dan berkarakter. Untuk misinya, 1. Pembinaan akhlak siswa sesuai agama masing-masing. 2. Mengembangkan intelektual siswa dengan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan berbasis etik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan siswa dengan baik sebagai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk yang keempat, berusaha menciptakan suasana yang kondusif agar siswa dapat menerima pelajaran dengan baik sehingga dapat meningkatkan prestasi. Untuk yang kelima, mewujudkan warga sekolah yang cinta lingkungan, gemar olahraga, dan melestarikan budaya daerah. Lanjut, tujuannya yaitu tujuan jangka pendek dalam 1 tahun. 1. Mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang ancaman pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar. Yang kedua, menyelenggarakan sistem penilaian dengan sistem digitalisasi. Ketiga, membentuk peserta didik beriman, bertakwa, yang taat dan tepat waktu melaksanakan tugas. 4. Meningkatkan simpati dan empati peserta didik dalam kepedulian sosial. Yang kelima, merancang program sekolah untuk mengenalkan implementasi kebinekaan global di masyarakat. Yang keenam, merancang pembelajaran yang bangga akan potensi daerah. Yang ketujuh, menerapkan fondasi gotong royong dalam kegiatan kelas hingga sekolah. 8. Melaksanakan program dan pembelajaran HOTS untuk memperkuat bernalar kritis dan kreativitas. 9. Melaksanakan pembelajaran untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi, mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang sudah tercapai sebelumnya. Untuk tujuan jangka menengahnya, menengah 4 tahun ya. 1. Merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perbedaan kemampuan kognitif peserta didik, mengarahkan pada keterampilan dan kecakapan hidup sesuai bakat dan minatnya. Kedua, sekolah mampu melaksanakan penilaian secara akuntabel dan valid dengan sistem digitalisasi. Ketiga, membudayakan gerakan kebersihan sebagian daripada iman. Keempat, meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap potensi daerah. Kelima, menjalin kerjasama dengan stakeholder daerah atau corporate social responsibility atau CSR, perusahaan untuk merancang program pembelajaran berbasis budaya lokal. Yang keenam, memotivasi peserta didik untuk menggagas inovasi sederhana untuk memberikan solusi dalam kehidupannya. Yang ketujuh, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang optimal dalam mengembangkan prestasi sesuai bakat dan minat dan potensi peserta didik. Selanjutnya, tujuan jangka panjang yaitu 8 tahun. 1. Merancang pembelajaran dengan model pembelajaran yang menjadi ciri khas sekolah. Kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki mental pembelajar jati. Ketiga, membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan selalu peduli sosial dalam toleransi beragama. Keempat, menyusun pembelajaran dengan bahan ajar mandiri untuk meningkatkan kecintaan pada budaya lokal. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan pihak luar, misalnya sanggar, perguruan tinggi, dan dunia usaha atau industri untuk melengkapi program sekolah yang memfasilitasi berbagai keragaman potensi, minat dan bakat peserta didik. Yang keenam, membudayakan lingkungan belajar dan karakter inovatif cepat tanggap di lingkungan sekolah. Lalu
yang ketujuh, membangun budaya dan kultur sekolah yang kompetitif, yang positif. Yang kedelapan, menyediakan fasilitas untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan minat bakat peserta didik. Untuk selanjutnya, struktur organisasi di SD Negeri Purworejo, Kota Surakarta. Ada kepala sekolah dipimpin oleh Ibu Yuliati SPT MPD, lalu ada dewan guru, ada operator, penjaga sekolah, siswa, dan masyarakat sekitar. Tugas pokok dan fungsi PPPK di Satuan Unit Kerja. Tugas pokok PPPK: 1. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. 2. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. 3. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. 4. Membimbing dan melatih peserta didik. Dan yang kelima, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Mengenai fungsi PPPK, yaitu fungsi instruksional atau pengajar, membuat perencanaan terkait program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut. Lalu fungsi berikutnya, fungsi education pendidik, yaitu mengarahkan peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik dan mulia. Untuk fungsi selanjutnya, manajerial, sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kerjanya. Rencana dan hasil kerja PPPK. Isu yang saya angkat yaitu kurangnya keterampilan membaca di kelas 1 karena peserta didik belum mengenal huruf. Gagasan yang diangkat sebagai judul dari orientasi saya yaitu meningkatkan keterampilan membaca pada pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan alat peraga kartu huruf kelas 1 SD Negeri Purworejo, Kota Surakarta, tahun pelajaran 2024-2025. Rencana kerja jangka pendek yaitu kegiatan diawali dengan langkah awal identifikasi isu. Tahap kegiatan yaitu wawancara dengan guru dan observasi. Lalu outputnya, sebagian siswa telah belum dapat mengenal huruf secara jelas. Yang kedua yaitu membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk pembelajaran. Tahap kegiatannya berkomunikasi dan konsultasi dengan mentor mengenai alat peraga yang kami buat. Outputnya yaitu terciptanya media pembelajaran, yaitu sebuah alat peraga kartu huruf. Ketiga, melaksanakan proses pembelajaran tahap 1. Tahap kegiatannya, pendidik bersama peserta didik melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga kartu huruf sebagai media pembelajaran. Outputnya yaitu terlaksananya pembelajaran yang menyenangkan. Sebagian peserta didik menunjukkan peningkatan kemampuan membaca. Lalu sebagian peserta didik masih kurang untuk mengenal beberapa huruf yang dia lihat. Selanjutnya yaitu ini proses dalam pembelajaran yang saya ajukan. Ada foto-foto anak yang belajar menggunakan alat peraga dengan kartu huruf.
Dan ini ada sedikit proses pembelajaran yang saya terapkan pada anak-anak untuk kelas 1. Ini saya mencoba mengkolaborasikan alat peraga dari alat peraga naturul, dan saya mencoba menggunakan sebagai penunjang alat peraga, yaitu telur saya isi dengan pertanyaan, lalu anak mencari jawabannya di pohon ilmu itu. Nanti anak menulis apa yang sudah dia lihat di pohon ilmu itu. Ya, jadi anak yang tidak bisa menulis dan membaca misalnya, itu bisa dibantu dengan temannya yang sudah bisa membaca dan menulis. Ya, ini saya lakukan supaya anak itu lebih cepat paham dan mengerti dalam mengenal huruf-huruf. Ini bisa dilihat bahwa anak itu bisa bekerja sama dalam pembelajaran tersebut. Istilahnya tutor sebaya. Jadi anak yang bisa baca tulis bisa membantu anak yang belum membaca dan menulis. Kegiatan ini saya lakukan setiap pagi Bapak Ibu sebagai literasi untuk anak-anak kelas 1. Karena sebagian anak-anak di kelas 1 itu 70% itu belum mengenal huruf. Jadi saya mulai lagi dari awal. Karena kan Bapak Ibu guru sudah tahu bahwa kurikulum di TK itu di anak tidak boleh dikenakan huruf ya. Jadi saya itu mengenakan huruf dari awal lagi. Ya, memang ada sebagian anak yang sudah mengenal huruf, tapi itu hanya sebagian. Nah, itu proses pembelajarannya seperti itu. Saya berharap bahwa dengan satu ini semua anak itu 100% bisa baca tulis. Nah, itu target saya dalam memberi pelajaran di kelas 1. Itu ya Bapak Ibu paparan dari saya. Kesimpulannya, dari seluruh rangkaian orientasi yang telah dilaksanakan, disimpulkan bahwa semua kegiatan memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi, serta memberikan penguatan pendapatan nilai budaya organisasi, pencapaian kegiatan rencana kerja dan hasil kerja PPPK yang dilaksanakan sebesar 100%. Hal ini karena seluruh kegiatan telah terlaksana dan diperoleh hasil atau output optimalnya. Begitu Bapak Ibu guru paparan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Untuk acara selanjutnya saya serahkan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Bu Trimujiati SPD yang telah memberikan paparan seminar pada hari ini. Baik, kita lanjutkan. Acara berikutnya adalah tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bu Trimujiati SPD terkait dengan materi yang telah dipaparkan. Kami persilahkan. Oke, monggo Bu Fitri. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Ibu Trimujiati menggunakan metode yaitu kartu huruf. Tapi kayaknya kalau kartu huruf setiap anak bawa kartu huruf terlalu banyak, dan mungkin ada beberapa anak yang nggak bawa. Nah,
Yang saya tanyakan di sini, dengan kartu huruf itu, apakah ada kelebihan, ada kekurangan alat peraga menggunakan kartu huruf? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Fitri selaku guru agama ya dari kelas 1 sampai 6. Jadi Bu Fitri ini benar ini tahu persis karakter anak kelas 1 Bu Fitri ya. Dan kebutuhan apa di kelas 1. Nah, baiklah Bu Fitri, saya akan mencoba menjawab. Untuk penggunaan kartu huruf ini memang kekurangannya ada. Seperti yang diutarakan Bu Fitri tadi, itu memakan tempat yang agak banyak gitu ya. Terus yang kedua kekurangannya, kartu huruf ini hanya efektif digunakan untuk anak-anak baca awal, baca permulaan. Jadi tidak efektif untuk anak yang sudah mahir membaca, begitu ya Bu Fitri. Kalau sudah banyak membaca, ini tidak efektif. Nah, terus seperti katakan tadi, ada beberapa anak yang tidak membaca, yang tidak membawa. Nah, bagaimana solusinya? Nah, untuk anak seperti itu biasanya saya gabungkan dengan anak sebelahnya yang membawa, begitu ya. Membawa, nanti ada kerjasama di situ. Tapi anak itu juga saya beri tahu bahwa besok harus bawa, biar dia juga istilahnya bertanggung jawab. Nah, seperti itu Bu Fitri. Terus kelebihannya begini Bu Fitri, karena anak itu untuk kelas 1 itu fasenya fase apa ya, konkret ya, konkret. Nah, itu akan efektif sekali kalau menggunakan alat peraga yang sifatnya konkret, seperti itu. Terus ditambah lagi dengan masa transisi antara TK dan SD. Jadi masa transisi itu saya mencoba menjembatani mereka untuk belajar sambil bermain, karena anak-anak kelas 1 itu kan masih suka bermain karena dia masih termenset dengan TK, yaitu bermainnya masih 80%. Itu begitu. Kelebihannya juga itu tadi sudah saya utarakan, karena dunia konkret anak lebih paham dan bisa melakukan seperti itu. Mungkin hanya itu jawaban dari saya, semoga memuaskan. Sudah puas Bu Fitri dengan jawaban dari Bu Trimuji? Terima kasih Bu Trimuji. Kemudian Bapak Ibu, adakah pertanyaan lagi? Oke, monggo Bu Sriatun. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Setelah kami mendengarkan pemaparan dari Bu Trimuji yang sudah dilakukan tadi, ada satu pertanyaan yang ingin kami sampaikan, yaitu langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran menggunakan alat peraga kartu huruf. Ya, terima kasih Bu Sriatun SPJ selaku mentor dari saya. Pertanyaannya langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran tadi, seperti yang sudah ditayangkan sedikit tadi. Langkah awalnya yaitu anak menata satu-satu, menata satu-satu itu langkah saya supaya anak juga mengenal secara hurufnya per huruf itu. Nah, itu langkah-langkahnya. Setelah itu nanti saya mendikte ya, setelah dikte anak itu ambil satu-satu. Misalnya ya, makan misalnya, M-nya mana, dia mencari makan. Setelah itu ya sudah benar, saya itu keliling lihat penataannya itu sudah belum. Nah, kurang apa keliling. Oh sudah betul, ditulis sama-sama, baru ditulis. Nah, ini saya mengenalkan anak untuk menulis yang bagus. Nah, itu menulis bagus. Setelah itu nanti setelah berapa nomor, misalnya 5 atau berapa itu kita baca bersama-sama. Satu anak-anak tadi ini makan, kedua apa, belajar. Nah, saya ulangi membacanya sampai 3, mungkin sampai 4. Nah, dari situ saya berharap anak itu bisa termenset pikirannya untuk mengenal huruf dan bisa belajar membaca secara detail. Tidak hanya istilahnya nyontek temennya. Nah, itu dia kan akan berusaha sendiri. Itu mungkin langkah-langkah dari saya menerapkan alat peraga kartu huruf. Terima kasih pertanyaannya, semoga memuaskan.
tanggapan dari mentor. Kepada Ibu Sriatun SPD selaku mentor dari Ibu Tri Mujiati SPD dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Setelah kami mendengarkan pemaparan yang sudah dilakukan Bu Tri Mujiati tadi, kami selaku mentor akan memberikan sedikit pesan dan saran kepada Ibu. Sampai saat ini miskonsepsi praktek pembelajaran pada PAUD dan SD itu masih sangat kuat. Dalam pembelajaran dengan menggunakan alat peraga kartu huruf yang sudah Bu Muji laksanakan, ternyata sudah bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, di mana anak diajak bermain dan belajar. Kemampuan dasar literasi sudah dibangun sejak di PAUD yang dilakukan secara bertahap dan menyenangkan, yang semua itu dilanjut hingga di sekolah dasar kelas 1. Untuk itu, tugas dari guru, khususnya guru kelas 1 adalah bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bisa menumbuhkan minat baca pada siswa dengan melibatkan semua pihak, baik itu orang tua maupun teman sejawat. Semoga pembelajaran dengan menggunakan alat peraga kartu huruf ini bisa meningkatkan minat baca siswa dan bisa meningkatkan prestasi siswa. Dan hal ini diharapkan tidak hanya dilakukan pada pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia saja, tapi juga pada mata pelajaran yang lain. Mudah-mudahan ini bisa dilanjut terus, anak-anak bisa membaca dengan lancar. Demikian pesan dan saran dari kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sriatun SPD selaku mentor yang telah memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan oleh Ibu Tri Mujiati SPD. Kemudian kita menginjak acara penghujung, yaitu acara penutup. Tetapi sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Mujiati SPD yang telah memaparkan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Tri Mujiati SPD memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Karena kita tahu kalau mengajar di kelas bawah, khususnya kelas 1 itu butuh kesabaran yang super hebat. Dan ini terbukti Bu Tri Mujiati telah mengimplementasikan apa yang telah menjadi isu, diimplementasikan di dalam pembelajaran, yaitu dengan media kartu huruf. Baik Bapak Ibu, kita memasuki acara penutup. Sebelum kami tutup, saya Novil Norsari SPD selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu acara seminar pada siang hari ini banyak kekurangan. Marilah acara kita tutup dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih dan sampai bertemu di lain waktu.